Fadilah umroh, keutamaan umroh. Umroh ya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Oleh sebab itu dia memiliki fadilah dan keutamaan. Yang pertama, umroh itu adalah merupakan jihad bagi seorang wanita, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu amalan yang paling baik. Apakah boleh juga kita berjihad? Afalan nujahid? Maka Nabi SAW beliau bersabda, alaikun jihadun, ya, alaikun jihadun la qitala fih, al hajj wal umrah. Kalian berkewajiban untuk melakukan jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu ibadah haji dan umrah. Ya. Kemudian yang kedua, umrah juga fungsinya adalah untuk menghapus dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah yang satu kepada umrah yang lain itu adalah merupakan kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan bagi haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian, perintah untuk memperbanyak apa? Umrah. Oleh sebab itu Nabi SAW di sini beliau bersabda, al umratu ilal umrah. Umrah yang satu ke umrah yang lain. Berarti di sini ada perintah untuk memperbanyak umrah. Kemudian berikutnya, umrah juga memiliki keutamaan bahwa dia dapat menjauhkan seorang hamba dari kemiskinan. Jadi jangan takut miskin karena uang kita mungkin sebagiannya modal kita terpakai untuk umrah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u itu artinya ya bukan ikutkanlah umrah kepada haji, kalau itu nanti jadi haji tamatu atau haji kiron gitu kan. Maksudnya di sini adalah perbanyaklah antara haji dan umrah. Ya, tabi'u di sini maknanya adalah ikutkanlah. Tapi kalau kita artikan di sini, coba yang Bapak pahami, ikutkanlah umrah kepada haji. Apa artinya? Ya, lakukan umrah setelah haji. Tapi maksud daripada tabi'u bainal haji wal umrah, perbanyaklah oleh kalian untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Fa inna mutaba'ata bainahuma, ya, maksud mutabah di sini iksar, memperbanyak, karena ya memperbanyak ibadah haji dan umrah itu dapat menghapuskan dosa dengan pengampunan, kama yanfil kiru hubusal hadid. Di sini ada yang kurang hadisnya, pastikan deh. Yang saya hafal hadisnya berbunyi, tanfil dzunuba wal faqr, ya, kama yanfil kiru hubusal hadid wa zahab wal fiddah. Ya, karena sesungguhnya memperbanyak ibadah haji dan umrah dapat menghapuskan dosa dan kemiskinan. Paham? Kalau di sini dari kemiskinan, di hadisnya nggak ada sama sekali kemiskinan, yang ada dosa. Ya kan? Karena sesungguhnya memperbanyak ibadah haji dan umrah itu dapat menghapuskan dosa-dosa, ya, menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran yang dapat menghilangkan karat pada besi emas dan perak. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Baik, ini keutamaan yang lain. Keutamaan yang lainnya juga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji itu sebagai tamu Allah, wafdullah. Ibnu Umar berkata, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah, da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum.
orang yang berperang di jalan Allah, jamaah haji dan umroh itu merupakan utusan Allah. Wafdun itu utusan atau delegasi atau tamu. Da'ahum fa'ajabuh. Apabila mereka berdoa, maka Allah akan menjawabnya, mengkabulkannya. Wasa'aluh fa'atahum. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka Allah akan memberi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Tayyib. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah umroh juga pahalanya akan dilipat gandakan. Termasuk diantaranya yang paling tidak diragukan adalah sholatnya. Ketika sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, sholatun fi masjidi hadza. Sholat di masjidku ini. Maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi. Sholat di masjidku ini, maksudnya Masjid Madinah. Afdalu min alfi sholatin fima siwah. Lebih baik daripada 1000 kali sholat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Illal masjidil haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi sholah. Lebih baik daripada 100.000 kali sholat fima siwah di masjid yang lain. Apa yang dimaksud dengan masjidi hadza? Yang dimaksud dengan masjidi hadza di sini adalah al-Masjid An-Nabawi. Ya, Masjid Nabawi. Sedangkan yang dimaksud dengan Masjidil Haram, yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram adalah Al-Haram atau Ardul Al-Haram Al-Makki. Yang dimaksud dengan masjidi hadza, kata Rasulullah, masjidku ini adalah Masjid Nabawi. Berarti kalau antum di Madinah sholat di hotel dapat sholat 1000 kali lipat enggak? Antum sholat di hotel? Tidak. Karena Nabi SAW beliau mengatakan fi masjidi hadza. Antum sholat di Masjid Kuba, di Masjid Qiblatain, di Masjid Gomamah, atau di masjid apa saja yang ada di Madinah, dapat 1000 kali sholat nggak selain di Masjid Nabawi? Tidak dapat. Tidak dapat. Karena Nabi SAW membatasinya dengan masjidi hadza. Baik. Sedangkan kalau di Masjidil Haram di Mekah, Rasulullah SAW beliau bersabda, wa sholatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholat. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Maksud Masjidil Haram di sini kita katakan di sini adalah Ardul Haramil Makki. Kawasan Haram Mekah, bukan masjid. Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini bukan Masjid Ka'bah, tetapi seluruh kawasan tanah haram. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj kan? Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah startnya dari mana? Startnya dari mana Rasulullah? Nah, kalau kita startnya dari Bandara Haru Olio misalkan, tapi Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Isra-nya itu mulainya dari mana? Dari Ka'bah kah atau dari rumahnya? Dari rumahnya. Bukan dari masjid. Rumahnya itu adalah rumah Ummu Hani yang terletak di Gaza. Nanti antum sekalian pergi ke Gaza ya. Siap nggak?
Ya, umroh sekalian pergi ke Gaza. Siap? Kalau yang sama saya bulan Januari nanti insya Allah kita pergi ke Gaza. Ya, maksudnya Gaza Mekah, bukan Gaza Palestina. Ya, karena di Mekah itu ada tempat namanya Gaza. Gaza sama yang di Palestina juga nama Arabnya, edisi Arabnya Gaza. Cuman karena yang di Palestina yang lebih terkenal edisi Latinnya Gaza. Di Mekah juga kalau yang di Mekah tulisan Arabnya sama juga Gaza. Jadi di Mekah itu ada kawasan namanya kawasan Gaza, kawasan Gaza, Gaza Mekah, yaitu tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang jadi perpustakaan Mekah, itu namanya Gaza. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di sana. Sampai sekarang pun dia tidak termasuk ke dalam kawasan Masjidil Haram. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Di situ bukan Masjidil Haram. Kemudian dalil yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah, ketika beliau wukuf di Arafah mau melaksanakan sholat duhur dan sholat asar. Ini misalnya batas di sini namanya padang Arafat, ya. Di sini kemudian ada lembah namanya Wadi Urona, ya, lembah Urona. Ini tanah haram. Ini semua di sini kawasan haram. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau sholat, Rasulullah SAW masuk ke kawasan ini dulu. Makanya sekarang di sini ada masjid, namanya masjid apa? Masjid Arafah. Masjid Arafah itu namanya Masjid Khaif. Masjid Namiroh. Masjid Namiroh. Masjid Namiroh ini bagian depannya, bagian imamnya itu tanah haram. Bagian belakangnya padang Arafah. Makanya kalau ada orang wukuf di Arafah masuk ke Masjid Namiroh, dia duduk di bagian depan, di bagian sop pertama, nggak tahu sampai sop berapa gitu ya, dia hajinya bisa tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan padang Arafah, dia masuk ke kawasan tanah haram. Tanah Arafat, padang Arafah itu tanah haram atau tanah halal? Dia tanah halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat duhur dan sholat asar pada tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah masuk ke kawasan Namiroh ini dan sholat di kawasan tanah haram. Begitu selesai sholat, Rasulullah balik lagi ke padang Arafat menuju Jabal Rahmat. Kenapa Rasulullah SAW mesti masuk dulu ke kawasan tanah haram? Karena untuk mendapatkan sholat 100.000. Maka oleh sebab itu di sini saya sebutkan bahwa yang dimaksud dengan fil Masjidil Haram di sini adalah Ardul Haram Makki. Kalau di Mekah Anda sholat di hotel, Bapak Ibu sekalian sholat di hotel dapat pahala 100.000. Misalnya dapat sholat di musola hotel gitu ya, dapat pahala 100.000. Walaupun sholat di Masjidil Haram tetap lebih bagus. Karena keutamaan sholat itu turut ditentukan oleh banyak dan sedikitnya jamaah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sholat 2 orang lebih baik daripada sholat sendirian, dan sholat 3 orang lebih baik daripada sholat 2 orang. Ya, sehingga dengan banyaknya jamaah di Masjid Ka'bah, tetap di salat di sana lebih bagus. Terlebih kemudian seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, misalnya beliau berpandangan bahwasannya memandang Ka'bah itu sendiri adalah merupakan sebuah ibadah. Jadi menurut Ibnul Qayyim, melihat Ka'bah secara langsung saja itu sudah ibadah tersendiri. Ya, baik. Kemudian kalau umrah di bulan Ramadan, ya pahalanya sama dengan pahala haji sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.